Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Amazing Indonesia, tak hanya meriam buatan Inggris, Jepang meninggalkan bukti sejarah yaitu bunker. Bangunan kolonial Jepang itu terletak di Kelurahan Kebun Keling, Teluk Segara, Kota Bengkulu, sekitar 50 meter dari titik nol Provinsi Bengkulu. Bangunannya masih terlihat kokoh, hanya saja sisi kiri kanannya tak menampakkan nilai perjuangan kala itu. Bunker Jepang Tapak Padri ini berbentuk persegi dengan luasan 4x5 meter, dengan bagian atas cembung berketinggian 5 meter. Kita tahu bahwa periode menjelang kemerdekaan kita, sekitar tahun 1942, kita dimasuki oleh tentara Jepang. Nah, ketika masuk itu diperkirakan dalam sejarah tercatat pada bulan Maret 1942. Tapi kalau sekarang itu menjelang mereka masuk lah. Nah, di Belanda juga pasti pada Jepang sudah mempersiapkan untuk penyerangan ke Indonesia, tapi ke Asia Tenggara dulu. Nah, di Bengkulu kita tahu bahwa banyak sekali bunker-bunker Jepang yang ditemukan, terutama di wilayah kota, kemudian pesisir pantai, dari Kaur sampai ke Padang itu ada semua. Nah, ini yang sangat menarik bahwa mengapa Jepang selalu membuat bunker-bunker kecil-kecil dan banyak sekali. Di Provinsi Bengkulu, di kota saja yang telah terendam itu mungkin ada 40. Itu di sepanjang, kalau tahun 70-an kita masih bisa lihat itu banyak. Tapi kalau sekarang sudah tergerus dengan laut dan segala macamnya, sehingga yang tersisa 40. Itu terdiri di kota, kemudian di Bumi Ayu juga banyak, kemudian juga di Desa Kandang. Itu ada yang, ini wilayah-wilayah sungai semua dulu. Karena kita tahu bahwa di sekitar wilayah ini banyak sungai dan dengan sebutan juga kita sebut dengan Polobai. Nah, paling banyak sekali di situ, jadi persiapan untuk kalau ada kapal-kapal asing, kapal-kapal perang Belanda atau yang mendarat di Polobai, maka diserang oleh tentara Jepang. Nah, mereka banyak itu berada di tepi-tepi sungai itu, sehingga ada yang agak legok-legokan sendiri. Mereka bikin namanya bunker-bunker, tempat-tempat perlindungan. Dan itu besarnya mungkin ada ukurannya beda-beda, mulai dari 25 meter persegi, 10 meter persegi, dan juga ada 15 meter persegi. Mungkin untuk 10 sampai 15 orang atau yang 20 orang juga ada. Jadi ini adalah upaya untuk Jepang untuk menguasai pantai barat Sumatera, khususnya ketika mendapat serangan-serangan dari Samudra Hindia Belanda, Samudra Hindia. Kalau ada dari sekutu akan menyerang ke Bengkulu atau pantai barat Sumatera. Nah, pada masa Jepang juga kita tahu bahwa yang membangunnya, kita kadang-kadang bertanya, siapa sih yang membangunnya? Nah, kemungkinan ini juga adalah Romusa-Romusa yang dibawa dari Sumatera Selatan bisa, dari Jawa juga bisa. Karena penduduk Bengkulu sendiri ketika itu juga tidak banyak. Sehingga mereka tetap mendatangkan Romusa, kerja-kerja paksa itu ke wilayah Bengkulu, termasuk juga pembangunan atau pembuatan lapangan terbang Padang Kemiling. Itu pada zaman Jepang itu dibuatnya. Sehingga lengkaplah sudah di Bengkulu, untuk pendaratan pesawat ada, kemudian untuk laut ada juga ada. Nah, ketika pada masa Jepang digunakan ini semuanya dan sekarang masih ada tidak dirusak oleh masyarakat, bunker-bunker. Kala itu, Jepang menjadikan Bengkulu sebagai salah satu daerah yang dianggap penting. Dilatar belakangi kekayaan sumber daya alam dan wilayah strategis dalam peta perang. Kehadiran Jepang langsung membangun sarana pertahanan di titik-titik tertentu seperti sungai dan pantai. Sarana pertahanan berupa bunker tersebar di beberapa tempat di kota Bengkulu, seperti di Kelurahan Kampung Kelawi, Kelurahan Sukamerindu, dan di sekitar Bumi Ayu.